A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian. Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke 3 fasilitas penting milik Iran. Pemerintah AS menyebutnya sebagai langkah pencegahan untuk menghambat pengembangan senjata nuklir Iran, dan Israel berterima kasih, seolah serangan ini adalah suatu bentuk bantuan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada satu fakta menarik yang tidak banyak dibahas media arus utama. Serangan ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Iran mengumumkan rencana untuk menjalin kerjasama di bidang energi nuklir dengan negara-negara BRICS. Pertanyaannya sekarang, benarkah tujuan utama serangan ini hanya untuk membantu Israel? Atau justru ada kekhawatiran yang lebih besar bahwa Iran sedang bersiap menjadi pemasok energi strategis bagi negara-negara anti-Barat? Di Kaget Media, kita akan membahas sisi lain dari konflik ini. Perspektif yang jarang disorot, tapi bisa membuka pemahaman baru tentang arah geopolitik dunia hari ini. Pada 22 Juni 2025, pukul 2 dini hari waktu Iran, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke 3 situs nuklir utama di Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Operasi ini dinamai Operation Midnight Hammer. Executed Operation Midnight Hammer. Melibatkan penggunaan bomber B-2 dan rudal Tomahawk dari kapal selam dalam serangan yang disebut oleh Pentagon sebagai penyerangan aset militer musuh yang kini tak lagi menjadi ancaman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menyatakan bahwa serangan ini adalah keberhasilan militer dengan tujuan utama menghancurkan kemampuan pengayaan nuklir Iran. Pentagon mengklaim semua pesawat berhasil kembali dengan selamat dan bahwa bom bunker buster menghantam target secara presisi yang menurut seorang pejabat tinggi sangat parah dampaknya. A deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. Media global pun cepat menyoroti bahwa aksi militer ini adalah bentuk serius dukungan langsung Amerika Serikat kepada Israel dalam konflik nuklir, sebuah langkah yang dinilai menguatkan langkah Israel dalam melawan Iran. Di sisi lain, pemerintah Iran bereaksi keras. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Amerika Serikat melanggar hukum internasional dan piagam PBB, menyebut serangan ini sebagai provokasi yang dapat memicu perang terbuka. Badan Tenaga Atom Internasional atau IAIA juga memastikan tidak ada dampak radiasi bagi warga sekitar, namun memperingatkan bahwa mereka akan mempertahankan hak untuk melawan agresi ini. Seruan Iran bukan main. Parlemen bahkan mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz, jalur utama ekspor minyak global, sebagai tanggapan atas serangan tersebut. Sementara itu, diplomat Amerika Serikat dan Sekutu Eropa meminta untuk meredakan ketegangan, mengkhawatirkan potensi perang yang lebih luas. Di permukaan, serangan ini terlihat seperti sebuah dukungan untuk Israel. Tapi jika kita telusuri lebih jauh, sepertinya Amerika juga punya maksud tersendiri yang tak banyak diungkit. Di balik sorotan media yang tengah fokus ke konflik Israel-Iran, ada kabar yang jarang diangkat. Iran sedang menyiapkan langkah besar di sektor energi nuklir, bukan hanya untuk dalam negeri, tapi untuk negara-negara BRICS. Pada Oktober 2024, dalam forum di Moskow, kelompok BRICS Plus yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, bahkan Iran, sepakat membentuk Nuclear Energy Platform. Tujuannya berbagi teknologi nuklir sipil, terutama dalam pengembangan reaktor modular kecil atau SMR dan sistem energi alternatif bagi negara berkembang. Teknologi ini yang disebut Small Modular Reactor atau SMR adalah bentuk baru dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Tidak sebesar reaktor konvensional, tapi jauh lebih murah, bisa dibangun lebih cepat, dan cocok untuk negara-negara berkembang
yang butuh energi stabil tapi tak punya infrastruktur besar. Karena skalanya kecil dan fleksibel, SMR dianggap sebagai masa depan energi bersih di negara berkembang. Dan di titik ini, ketika Iran menyatakan siap menjadi vendor teknologi SMR bersama BRICS, Barat mulai merasa cemas. Tidak hanya itu, pada Januari 2025, Iran dan Rusia menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang secara resmi mencakup kerjasama energi nuklir sipil, termasuk kemungkinan pembangunan fasilitas baru dengan dana Rusia. Jika program nuklir sipil Iran berjalan sukses, mereka bisa menjadi penyedia utama teknologi reaktor modular kecil yang murah, efisien, dan sangat diminati negara berkembang. Jika negara-negara BRICS mulai bergantung pada teknologi nuklir Iran, ketergantungan mereka terhadap Barat akan melemah, dan dominasi ekonomi yang ditopang dolar pun bisa ikut terguncang. Meski disebut nuklir sipil, bagi Amerika, teknologi ini tetap berbahaya, bukan karena Iran akan membuat bom, tapi ibarat minyak, tenaga nuklir bisa menjadi senjata geopolitik yang menggeser keseimbangan kekuasaan global. Pertanyaannya sekarang, apakah serangan ini sekedar simpati Trump pada Netanyahu, atau awal mula dari perebutan pengaruh baru di sektor energi, dan apa artinya untuk dunia? Selama puluhan tahun, dominasi sektor energi global berada di tangan negara-negara Barat, bukan hanya karena penguasaan teknologi, tapi juga karena posisi strategis mereka dalam jaringan keuangan, distribusi, dan kontrol pasar internasional. Namun, kondisi itu kini mulai berubah. Blok BRICS, yang terus berkembang menjadi BRICS Plus, tidak hanya mendorong kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan, tetapi juga mulai membentuk ekosistem energi sendiri. Dan di tengahnya, Iran muncul sebagai salah satu mitra kunci. Dengan pengalaman teknis dan akses ke teknologi nuklir sipil, Iran mulai dilihat sebagai alternatif pemasok energi bagi negara-negara berkembang yang ingin lepas dari ketergantungan terhadap Barat. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menghadapi tekanan di sektor energi konvensional. Dominasi mereka atas pasar minyak perlahan tergeser oleh kekuatan OPEC Plus yang dipimpin oleh Rusia dan Arab Saudi. Ketika pasar minyak mulai menjauh dan teknologi nuklir sipil muncul sebagai sumber energi masa depan, posisi Amerika sebagai pemain utama tentunya mulai goyah. Dalam konteks ini, serangan ke fasilitas nuklir Iran bisa dibaca sebagai upaya pencegahan, bukan hanya untuk membatasi kapasitas teknis Iran, tapi juga untuk mengirim pesan kepada BRICS bahwa sistem global yang mereka bangun belum sepenuhnya mendapat izin dari pemegang kekuasaan lama. Jadi, jika kita tarik garis besarnya, konflik ini bukan lagi soal Israel melawan Iran. Ini tentang siapa yang boleh mengatur jalur energi dunia dan siapa yang harus tetap menunggu di pinggir. Jika benar kekhawatiran utama Amerika adalah kemunculan poros baru dalam sektor energi global, semacam OPEC versi nuklir, maka serangan ini bukan sekedar mencegah Iran mengembangkan program nuklir, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mempertahankan dominasi Barat. Ini bisa menjadi awal dari persaingan baru yang jauh lebih senyap, tidak melalui perang terbuka, tapi lewat blok ekonomi, standar teknologi, dan pengaruh pasar energi. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Iran dan BRICS akan berhenti di tengah jalan atau justru memanfaatkan tekanan ini sebagai alasan untuk bergerak lebih cepat? Menurut kalian, apakah BRICS akan berhasil membangun tatanan energi baru atau tekanan dari Barat justru akan membuat mereka mundur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka dengan sudut pandang seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar nggak ketinggalan sudut pandang lain dari Kaget Media.